Selamat malam semuanya. Kita akan melanjutkan acara selanjutnya. Kita akan masuk ke bincang santai dengan topik generasi Gen Z dan nilai dan kita akan masuk ke bincang santai dengan topik generasi Z dan nilai dan budaya serta sejarah. Diskusi ini akan dipandu oleh Bapak Johannes Latuni, dosen Polibes. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam semuanya. Mungkin sebelum diskusi ini kami mulai, ada teman-teman yang mungkin lagi mencar sana sini, saya bisa undang untuk kita bisa mengikuti diskusi sesi kedua sama-sama di sini. Kursi-kursi yang kosong mungkin boleh diisi. Oke, teman-teman, ya ini moderator dadakan ini ya. Teman-teman panitia sudah bekerja sangat baik untuk kita menuju DigiFest 2024 nanti. Nah, ini rangkaian Road to DigiFest 2024. Dalam rangkaian Road to DigiFest 2024 ini ada beberapa sesi diskusi yang akan kami yang sudah digelar saat ini. Sesi kedua. Tadi sesi pertama dipandu oleh Pak Ricky Giri. Nah, sesi kedua ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, saya akan mengundang kedua narasumber kita di sesi kedua langsung saja mengisi kursi di depan ya. Yang pertama ada Pak Ari Setiawan Prasida, STMJS. Waktu dan boleh ya Pak Ari. Selamat malam Pak Ari. Terakhir kita jumpa Pak Ari itu di Dies Polibes ya, Dies Polibes di gedung DPR ya. Oke, nanti kita perkenalan lebih lanjut dengan Pak Ari, namun tidak akan menarik jika kursi tengah kita kosongkan ini. Nanti jarak saya dengan Pak Ari ini kayak orang musuhan nih. Padahal beliau dosen saya waktu saya kuliah S1 sampai S2 waktu itu. Jadi kursi tengah saya akan berikan kuotanya untuk ini. Beliau adalah dosen programming saya semenjak semasa saya kuliah di UKSW waktu itu. Jadi saya sempat diberikan kursus sama beliau langsung. Jadi salah satu kebanggaan hari ini saya bisa duduk di samping dosen-dosen saya dan membahas apa yang mereka kerjakan selama ini, apa yang mereka berikan kepada saya semasa saya kuliah, dan manfaatnya kepada saya, teman-teman saya juga, teman-teman dosen semasa kami kuliah. Jadi untuk narasumber kedua kami malam ini pada sesi kedua, saya mengundang Pak Jason Presteliano, STMJS. Berikan opportunity untuk kedua narasumber kita. Oke, ini tak kenal maka tak sayang nih ya. Segitu mungkin ada beberapa dari kita sudah kenal. Karena itu tadi, ini banyak mahasiswa. Ini kalau saya panggil, karena di sini sesi kedua santai ya, diskusi santai. Saya boleh panggil nama santai yang biasa saya sapa hari-hari ya, Ko Ari dan Kak Jason. Biasa saya panggil Ko Ari dan Kak Jason kayak gitu. Nah, teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal jangan terlalu sayang ya, nanti baper. Ini kebetulan bapak-bapak semua.
Gak ada yang jomblo di sini. Oke, yang pertama dari sudut kiri paling pojok kiri, sayap kiri, yang merah. Ini batik, tapi ada corak Spider-Man yang bisa kita tahu ini nih sisi kreatifnya. Nanti kita ngulik nih, dari baju aja udah kelihatan nih. Oke, Ko Ari, monggo profil atau perkenalan singkat saja kepada teman-teman yang hari ini hadir maupun yang mengikuti secara live streaming ya di kanal YouTube Polybase ya. Oke. Selamat malam, Wari, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, selamat malam semuanya. Kan saya Ari Setiawan, jadi dipanggil Ari. Kalau pekerjaan saya nganggur. Bukan. Saya pekerjaan tiap hari saya main-main terus gitu. Jadi Main game. pekerjaannya mainan gitu. Jadi selain dosennya juga dosen mainan gitu ya, karena ngajar game gitu, game desain gitu ya, tiap hari mainan terus gitu ya. Jadi seru lah gitu ya gitu. Jadi sehari-hari saya selain dosen juga sebagai game designer gitu. Kalau aslinya kalau bidangnya itu sebetulnya saya di penelitiannya di multimedia interaktif gitu. Aslinya di situ. Ya, contohnya di situ. Ya, interaktif sama educational technology. Karena dari penelitian yang dilakukan itu semua tentang media interaktif sama yang kebanyakan ke arahnya edukasi. Ini lebih Pemanfaatan teknologi untuk edukasi. ya, Termasuk mungkin nanti kita mulai terkait dengan sejarah dan ya, jadi ya. edukasi sejarah lewat media interaktif dalam hal ini game kayak gitu di Ya, Kuari. masuk ya. Oke. Kalau media interaktif kan ini ya, sekarang kan baginya lebih ke ini ya, media satu arah sama interaktif Iya, gitu kan. iya. Kalau katanya mulai game set dan seterusnya ini udah interaktif semua nih gitu. Iya. Jadinya lebih ke situ. Oke, sebelum Masuk game ya, sebelum perkenalan ke narasumber, ya tadi sempat mungkin Gen Z juga jadi tema diskusi santai kita hari ini untuk talk show-nya ini budaya sejarah dalam kacamata digital dan Gen Z kayak gitu. Halo, Gen Z ya? Gen Z. Gen Z. Masih ketawa. Ini nggak lagi stand up loh. Saya lanjut ya. Oke, berikutnya, nah ini Pak Jason, Kak Jason, boleh Kak Jason memperkenalkan diri, misalnya, mungkin kesibukan juga ya tadi Kuari juga sempat sampaikan ya risetnya, bidang risetnya apa, ternyata mengajar game lagi, jadi bermain sambil ngajar. Bosan main aja. Oke. Yang di tengah, Terima Pak kasih. Jason. Terima kasih jawabannya. Selamat malam semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Jason Prestiliano. STMJS itu singkatan keren. Sudah kapan hampir cakep saja. Saya panggil saya Jason aja. Sehari-hari seperti Pak Ari, saya juga dosen di DKV SW dan ngajarin game juga. Cuman agak sedikit berbeda, saya fokusnya ke game art dan musik. Kebetulan pekerjaan saya selain jadi dosen, saya game music composer untuk sekitar 65 game di Indonesia dan beberapa puluh dari luar. Dan mungkin Mas Jo juga udah pernah mampir ke studio saya yang mini gitu ya. Ya itu saya juga mendirikan JP Soundworks sebagai pembuat musik dan game dan animasi. Nah, untuk riset saya, kebetulan saya dicemplungin lagi nih setelah S1 saya dari programming, makanya bisa S1 S2 programming, makanya bisa ngajar Mas Jo ini programming. Terus 11 tahun saya nggak mau program, saya fokus di gambar sama musik. Begitu saya diminta sekolah lagi, saya dicemplungin lagi ke program. Sekarang saya fokusnya ke AI for well-being.
Jadi artificial intelligence untuk well-being. Misalnya contohnya kayak deteksi kekerasan di game-game online saat ini buat ibu-ibu yang takut kalau anaknya main game online itu ada kekerasannya. Ini saya sedang riset AI untuk mendeteksi kekerasan tersebut dan ngasih tahu ke WA ibunya. Gitu. Itu arahnya ke situ. Dan untuk musikal apa namanya, teknologi di dalam game, misalnya adaptive music, ya hal-hal yang semacam. Ini kalau dari profil singkat aja bisa ketahuan ya. Ini apakah saya memang ditaruh di sebelah kanan? Apakah saya developernya kayak gitu? Desainer, art sound, saya developernya kayak gitu. Sudah benar ya. Terus ini CEO perusahaan. CEO paling kiri nanti Pak bisa Oke, langsung aja nih dari pemaparan profil singkat tadi, Pak. Dan dari tema, ini kita santai aja. Jadi teman-teman, saya akan membagi sesi 2 ini dalam durasi 30 menit kita akan diskusi, kemudian 15 menit saya akan lemparkan sesi Q&A kepada teman-teman. Kemudian kita masuk sesi diskusi lanjutan 30 menit lagi. Setelah itu 10 menit kita tanya jawab dan kita tutup sesi 2 ini. Begitu teman-teman. Nah, Pak, Kak Jason dan Ko Ari, jadi ini boleh siapa aja yang bisa yang langsung untuk Ari jawabnya, silakan. Pertanyaan pertama yang sudah disiapkan. Jangan susah-susah loh. Pertanyaan pertama ini hadiahnya 50.000 dulu nih. Pilihan ganda. Enggak ya. Mohon maaf panitia, karena saya ditembak langsung, saya tembak lagi nih panitia di atas ya. Ini kesempatan ya. Dulu kita yang nanya dia, sekarang yang dia. Oke, dari tema kita Pak, saya langsung tanya pertanyaan pertama nih yang sudah disiapkan teman-teman nih. Dan rasa penasaran panitia juga nih Pak. Dari bidang keminatan, pekerjaan Bapak berdua, Kakak berdua ya di bidang game, kemudian ngajar juga ya. Lalu game sebagai edukasi, media edukasi interaktif ya. Kalau kita kenal multimedia itu terbagi 3 kayak gitu ya. Multimedia interaktif, non interaktif, sama yang ketiga nih yang agak berbahaya, hyperaktif. Kayak siapa tuh hyper? Nah, hyper kita gak usah bahas dulu ya, karena itu mungkin sesi diskusi berikutnya tuh agak panjang tuh kalau hyper ya. Kita akan berfokus kepada media interaktif, di mana kedua narasumber kita bergerak di bidang ini. Yang pertama Pak, pertanyaannya adalah dapatkah sejarah dan budaya kayak gitu ya kita kemas lewat media interaktif sebagai media pembelajaran kayak gitu. Skopnya kita persempit lagi kayak gitu di kota kita sendiri. Salah 3 dari pengalaman Ko Ari, Kak Jason selama menggiat keminatan di bidang game ini, dan pengalaman Bapak berdua seperti apa? Mungkin ya saling tunjuk. Saya boleh dari Ko Ari duluan. Ya, boleh. Ya, sebenarnya kan arahnya ke ini ya, digitalisasi gitu ya, yang ke sana. Mungkin sebelum ke situ mungkin agak mundur sedikit ya, gitu ya. Mungkin biar nyambung gitu ya. Jadi kalau itu hubungannya sama budaya macam-macam, sebetulnya itu pertanyaannya simple gitu ya, tapi itu jawabannya susah gitu ya. Itu jawabannya dalam banget ya, berat banget gitu ya. Dan yang pertama mungkin mulai dari dasarnya dulu gitu ya. Jadi kalau dari kebanyakan nih gitu ya, kalau digitalisasi itu kan kata itu sebenarnya sudah umum ya, dimana kita sering dengar sih digitalisasi gitu ya, tapi benar nggak sih masyarakat itu sebetulnya udah paham digitalisasi itu apa gitu kan? Itu juga dari pengalaman sih nggak semua ya gitu. Kayak dari digitalisasi itu kalau kita punya buku terus di scan tuh jadiin PDF, ya ini digitalisasi gitu kan? Terus bahkan sampai yang kalau dulu kan pernah bercanda kalau e-money itu kayak apa sih? Oh ya ini tinggal uang 100.000 difoto kirim pakai WA gitu kan, gitu ya. Digital loh, itu uang digital loh gitu ya. Transaksinya PDF. Iya, transaksinya lewat email gitu kan, tapi foto gitu ya.
Jadi kan jadinya jadi macam-macam gitu ya, dan itu sebetulnya termasuk apa ya, buat saya sendiri sebetulnya ini hal yang penting ya buat disadari di masyarakat. Sebenarnya kalau digitalisasi itu nggak seperti itu gitu kan. Nah, kalau dari awal sendiri sebetulnya kan dibagi 3 ya, dari apa, digitalisasi dan digitisasi gitu ya. Kemudian ada transfer digital gitu ya. Itu sebetulnya kan mulainya dari situ ya. Gitu. Kemudian mulai masuk ke digital macam-macam, dari orang sebetulnya harus sudah mulai paham ya. Itu nggak cuma pindah dari yang non digital jadi digital, nggak cuma yang analog jadi digital gitu kan, nggak semudah itu gitu kan. Masih ada langkah-langkah berikut yang harus kita lakukan gitu ya, supaya memenuhi ya ini sudah digitalisasi nih gitu. Nah, dari situ kalau dihubungin sama budaya, sejarah, macam-macam, sebenarnya ini jadi satu yang menarik banget ya, menarik banget. Terus terang aku termasuk yang senang banget ya, tentang sejarah budaya itu termasuk senang banget, dan beberapa project juga angkatnya ke budaya kayak itu. Dan kalau di digitalisasi sendiri sebetulnya bukan apa ya, sudah mulai ya tidak macam-macam gitu ya, tapi memang kalau menurut saya harus ya, harus gitu ya, harus. Jadi digitalisasi harus sudah mulai dari sekarang gitu, apalagi hubungannya tadi dengan budaya-budaya gitu kan. Budaya lagi ini panjang lagi gitu ya, budaya itu kan nggak semudah cuman ada, nggak cuman itu ya, banyak banget gitu, banyak banget dari mulai ya ada lah dari perilaku sehari-hari gitu kan, yang dituruni dari turun temurun. Kemudian ada yang sifatnya itu apa, cuma ngasih tahu gitu kan, dari generasi ke generasi, sampai ada yang jenisnya itu tulisan gitu ya, dari naskah kuno macam-macam, tarian gitu kan. Nah, ini sebetulnya kalau dari saya sendiri itu menarik sekali ya, dan itu penuh tantangan dan berat, sulit, pasti iya gitu ya, pasti gitu. Cuman itu memang ya tantangannya gitu. Dan kalau hubungannya sama budaya macam-macam, khususnya di Salatiga juga ini harus sekarang gitu ya, karena jangan sampai nunggu nanti udah mulai hilang nih gitu ya. Apalagi kan kalau naskah kuno gitu ya, itu bulan lalu saya sempat ke Belanda gitu. Jadi sempat melihat ya naskah-naskah juga. Kemudian juga 3 minggu atau 2 minggu lalu itu sempat ke Jakarta, ke Perpustakaan Nasional itu dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Salatiga dan komunitas pegiat literasi gitu. Itu sebetulnya naskah kuno itu juga menarik sekali ya. Itu kan termasuk bagian dari budaya ya gitu. Jadi kalau di situ itu katanya tuh gitu ya, itu dari data itu ada 82.000 naskah kuno Indonesia. 82.000 itu kan kayaknya kamarku nggak cukup gitu ya. Nggak tahu itu butuh, nggak bisa bayangin gitu ya. Online cukup berapa? Online cukup juga ya? Nggak tahu ya gitu ya. Berapa nih, kayaknya tingkat 7 gitu nanti Mas Tiga ya. Dan sebenarnya kan naskah kuno itu kan bukan yang kita bayangin berarti kan kayak nyimpan buku terus tumpuk-tumpuk masukin dus lagan, kan nggak kayak gitu gitu ya. Pasti naskah kuno itu juga ada pelakuan khusus gitu kan. Kalau dari web sendiri udah sekitar 12.000 gitu ya, itu yang terdaftar gitu ya. Kemudian waktu kemarin kami ke Jakarta itu sudah sampai 30.000-an, dan itu berarti kan pulangnya masih banyak nih gitu ya. Dan PR kita sebetulnya masih banyak banget buat digitalisasi ini gitu. Belum itu masih yang naskah yang kelihatan gitu kan, dan bentuknya tuh lucu-lucu kemarin. Jadi nggak cuma lembaran-lembaran gitu kan, downloadan, tapi ada yang di bahu lah gitu, jadi lingkar gitu kan. Menarik banget ya gitu. Dan apa, satu yang paling penting sebetulnya juga dari bentuk-bentuk seperti itu kan rawan ya, rawan dari bisa pengaruh cuaca lah gitu kan, bisa rusak lah macam-macam. Dan apalagi tadi belum semua itu mungkin apa
di satu tempat yang terawat ya, bisa juga masih di rumah-rumah penduduk, masih itu kan 82.000 itu kan masih tersebar ya. 82.000. Iya, ada yang di ahli waris gitu kan, jadi memang belum diserahin ke negara macam-macam, jadi memang disimpan pribadi itu kan banyak sekali. Misal ada bencana gitu, tapi jangan sampai gitu kan, misal banjir lah apa, ini kan rawan sekali ya, sekarang itu rawan sekali buat rusak. Mungkin saya balik lagi nih tadi Ko Ari sampaikan kayak gitu ya. Artinya sebelum edukasi terkait dengan sejarah atau perkembangan satu tempat kayak gitu ya, juga untuk merawat sejarah itu lewat budaya atau khususnya Gen Z ya. Kita tahu Gen Z ini lahir sudah terpapar handphone kayak gitu ya, teknologi kayak gitu ya, teknologi kayak gitu. Nah, tapi pun sebagai penggiat di bidang teknologi ini, khususnya game kayak gitu, dari apa yang Ko Ari sampaikan ini juga ada tanggung jawab besar yang harus kita lihat juga kayak gitu, bahwa masyarakat juga kurang adanya pemahaman terkait dengan digitalisasi misalnya kayak gitu ya. Tadi sempat Ko Ari bilang ya, ini kalau mereka khususnya orang tua ya, karena orang tua berhadapan dengan generasi Z ini kan zamannya berbeda, melihat teknologi ini dengan kacamata tiap generasi yang berbeda. Generasi Z melihat game misalnya itu sesuatu yang bermanfaat misalnya kayak gitu, walaupun nggak semua ya. Nah, tapi kurang pemahaman masyarakat terkait dengan digitalisasi ini kan berarti mungkin kita bisa tarik generasi lebih awal dari generasi Z kayak gitu ya, sehingga bagaimana peran orang tua atau generasi sebelum melihat penting budaya untuk digitalisasi ini, karena bisa saja merawat ya tadi 82.000 naskah kuno tadi. Kalau anak kita semua di generasi Z atau adik-adik kita dari 82 naskah kuno ini dibuat dalam bentuk game atau teknologi interaktif lainnya, animasi misalnya, animasi non interaktif ya, animasi non interaktif atau non interaktif deh kayak gitu. Nah, ini cukup bermanfaat. Artinya edukasi bisa jalan secara masif kayak gitu, Ko Ari. Mungkin kita dengar tanggapan juga dari Kak Jason, karena Kak Jason ini juga bergerak di bidang kalau bidang teknologi ya. Saya kenal Kak Jason ini dari selain dosen, Kak Jason juga bergerak di bidang sound ya, khusus untuk game kayak gitu, khusus untuk game. Nah, tanggapan Kak Jason sendiri seperti apa untuk merawat sejarah dengan bisa dibilang hobi juga kayak gitu, hobi Kak Jason dalam hal bermusik, kemudian dosen di bidang teknologi informasi kayak gitu. Bagaimana tanggapan Kak Jason terkait dengan merawat sejarah lewat edukasi media interaktif ini? Terima kasih. Ya, benar katanya Pak Ari tadi ya. Jadi digitalisasi itu luas banget ya, dan tidak cuma sekedar scan tadi ya. Apalagi itu masih ada hal yang di scan masih bagus. Ada beberapa budaya atau beberapa hal yang munculnya turun-temurun dari orang kakek ke bapak kita, terus bapak terus cerita ke anaknya, anak cerita lagi ke cucunya dan seterusnya. Kalau itu sampai terputus hilang kan. Nah, itu selain budaya mungkin cerita-cerita dongeng-dongeng, tapi dongeng yang ada amanat, ada pesan-pesan moralnya. Itu kan biasanya kita dengerin kok dari luar itu sering sekali bikin dongeng-dongeng yang selalu diceritakan sebelum tidur segala macam. Nah, kalau itu bisa didigitalisasi, otomatis kan ada sesuatu yang bisa kita angkat. Ya, misalnya bisa kearifan lokal dan sebagainya. Nah, ngomong soal musik, ini ada yang lucu. Oke. Ada yang lucu. Tahu nggak di mana tempat pelajaran gamelan terbaik di dunia? Pertanyaan ke saya sendiri atau teman-teman, ada nggak? Ada yang tahu? Saya langsung panik. Ada yang tahu nggak di mana letak pelajaran gamelan atau apa ya namanya, untuk belajar gamelan paling bagus di dunia? Di Indonesia, Solo, atau di Jogja,
luar yang paling keren. Jadi di Jerman di satu universitas di Munchen itu ada prodi khusus gambar. Terus Australia, loh, Indonesia mana? Kalau kita nggak segera digitalisasi hal-hal seperti musik seperti itu, lama-lama kita udah ya tahu sendiri lah, Gen Z lebih suka lagu-lagu yang dari luar, padahal orang luar banyak yang suka lagu-lagu tradisional Indonesia. Kenapa? Katanya pentatoniknya keren, indah, ada makna di setiap dengungannya dan seterusnya. Nah itu nggak pernah dikasih tahu kok ke Gen Z, ya gimana tahu? Taunya mereka ya lagu yang keren itu yang dari luar. Lagu yang keren ya kalau nggak kiblatnya ke yang namanya 3 suku kata itu ya, K-pop, Son Joki, Son Jangkung, Son Joko, rata-rata kan pada ke situ lah gitu. Atau ke barat yang hip hop cukup pakai 2 kunci sudah jadi satu lagu. Ya. Nggak masalah sebenarnya, tapi kan kita juga perlu mendigitalisasi yang apa yang ada di sini. Bahkan itu banyak orang yang nggak tahu lagu-lagu kita itu bisa diolah gitu ya. Lagu-lagu saya waktu itu dengerin Eka Gustiwana dan kawan-kawannya itu bikin Latin, bagus banget kan. Jadi ternyata bisa dibikin sekeren ini. Bondan Prakoso bikin Keroncong Protol, bisa seperti ini. Coba nanti game-game pakai lagunya seperti ini. Kalau ini hubungannya dengan ketika kita misalnya ngangkat dongeng-dongeng, ngangkat legenda yang turun-temurun daripada hilang di kakek di keturunan keberapa, kita buat game atau kita buat media interaktifnya supaya itu tidak hilang. Kenapa? Pesan moralnya itu penting. Karena pesan moral itu juga kalau nggak diturunkan segera, kita lihat degradasi moral yang terjadi di game-game setelah ini akan semakin parah karena mereka lebih percaya dengan media sosial yang mereka tahu daripada dengan pesan moral yang sudah ada di budaya kita yang bagus banget. Itu makanya penting banget terjadinya ya, apalagi di Salatiga ini kan punya banyak sekali budaya-budaya yang mungkin saja nggak semua orang tahu ya, karena kita banyak pendatang di Salatiga. Saya sendiri sebenarnya pendatang, saya dari Jakarta ya, jadi menarik banget sebenarnya kalau bisa digitalisasi. Kita bisa dalam bentuk tadi media interaktif, bisa game digital, board game, atau VR, atau AR, apapun bentuknya. Tapi bisa kita arahkan supaya mereka yang pakai itu suka. Mereka suka dulu, bisa senang gitu, karena sesuai dengan apa yang mereka biasa pakai atau lakukan di hari. Kira-kira. Oke. Saya penasaran juga nih kepada kedua narasumber begitu. Ini cukup menarik begitu ketika kita berbicara tentang digitalisasi, lalu bagaimana pemahaman masyarakat, begitu. Generasi ini sendiri, generasi Z terutama, bagaimana melihat nilai-nilai budaya sampai sejauh ini, bagaimana cara mereka juga bisa tertarik untuk mempelajari ya tadi 80 naskah kuno, cukup banyak sekali. Kalau ini seperti harta karun kita kayak gitu ya, dan harta karun ini ya kita harus pelajari kayak gitu, pelajari untuk merawat kultur budaya kita sendiri kayak gitu. Nah, Kak Jason dan Ko Ari, tadi Ko Ari juga sempat memaparkan bahwa Ko Ari sempat melakukan kemarin ya ke luar negeri ya, ke Belanda. Nah, sebagai seorang desainer game kayak gitu Pak, atau Kak Jason sebagai seorang art gaming kayak gitu ya, art gaming, kemudian bergerak juga di bidang sound engineering ya, di bidang game. Nah, ini kita tahu betul mungkin Bapak Ibu peserta audiens baik yang datang langsung di audience ini ataupun lewat live streaming, kalau kita bikin game itu ada 2 tujuan kayak gitu ya. Atau misalnya ya, bukan hanya di game, produk digital dalam hal ini multimedia misalnya, ada 2 tujuan yang paling penting itu yang kita bisa kejar. Yang pertama itu ada unsur entertainment kayak gitu, have fun aja kayak gitu, main game untuk have fun aja kayak gitu. Nah, yang kedua ini yang dari tadi kita ngomong ini untuk merawat budaya, ada game
yang bergerak atau fokus bidangnya ke edukasi. Nah, dari pengalaman kedua narasumber, baik itu sebagai dosen yang mengajar ataupun yang bergerak di bidang game dalam hal ini di komunitas Hampra juga ya, kedua narasumber juga bergabung dalam komunitas Hampra, komunitas kreatif di Salatiga dan juga untuk merawat nilai-nilai budaya. Nah, dari pengalaman kedua narasumber, proyek-proyek yang sudah dilakukan ini lebih berat kemana? Ke edukasi kan? Atau hanya unsur entertainment yang ditonjolkan? Mungkin saya mulai dulu dari kakak saya, Kak Jason yang di tengah dulu. Kak Jason, gantian dulu. Iya. Ya, terima kasih. Ya. Kalau proyek-proyek yang pernah kami kerjakan di dalam proses sedang dikerjakan, itu kita nggak bisa memisahkan antara edukasi dan entertainment. Karena kalau kita bikin game edukasi itu cuma isinya buku teks kita tampilin di game tersebut, kemudian dikasih kuis ABC suruh milih, ya itu bukan game edukasi. Ya itu cuma memindahkan buku kuis. Ya. Kalau game edukasi yang asik itu adalah game di mana yang pemainnya itu tidak ngerasa lagi diajarin, tapi sedang belajar. Mereka sedang belajar. Misalkan dibuatlah sebuah cerita tentang bajak laut. Ya, bajak laut itu kan perompak ya, jahat gitu ya. Tapi di satu sisi ternyata bajak laut tersebut memiliki sebuah peta harta karun. Nah, daerahnya di Salatiga misalnya. Ketika dia masuk ke situ, pelan-pelan dia belajar tentang Salatiga, kearifan budaya lokal di sana, tobat dia. Bisa dibikin seperti itu, tapi pemainnya nggak ngerasa lagi diajari tentang budaya Salatiga, nggak lagi diajari tentang oh ini sejarah Salatiga gini loh, tahun sekian terjadi, nggak gitu. Pelan-pelan dia belajar, terus di chapter berapa dia bisa tahu ternyata ada sampai itu namanya Pandanaran, di Pandanaran yang jadi itu, kemudian seterusnya. Apalagi juga mungkin nanti Pak Hari bisa cerita tentang yang board game ya Pak ya. Nah, yang digitalisasi itu nggak harus berbentuk juga di layar gitu ya, bisa di atas meja juga bisa dimainkan bersama-sama. Nah, kalau dari saya proyek-proyeknya ini sekarang arah edukasinya tetap harus ada, walaupun ini game fokusnya ke entertainment. Ya. Jadi misalkan orang kalau nggak seneng nggak bakalan menyentuh, betul ya. Nah, bagaimana caranya bikin seneng? Itu yang penting untuk entertaining dalam sebuah game. Kalau langsung ditunjukin edu game apa, ya udah yang main itu aja. Ya, tapi kalau misalnya Salatiga, The Adventure of apa, ini kayaknya menarik. Dari awal kita harus bikin mereka tertarik main dulu. Ya. Jangan langsung dijejali dengan tahun 1000 ini ada terjadi perang anu. Terus oke, udah tamat lah. Ngapain kita? Ya, harusnya kita bikin gimana ya? Kita lihat deh contoh aja deh di beberapa negara yang sudah lebih maju ya. Paling dekat misalkan Jepang itu kalau ngomongin soal era Edo apa itu pakai manga, pakai anime, pakai game. Siapa yang nggak kenal sini Samurai X, Rurouni Kenshin? Siapa yang nggak tahu tentang Nobunaga Oda? Kita pada tahu karena kita wibu. Bukan, karena mereka cara menyampaikannya luar biasa, dan itu sejarah mereka, walaupun di beberapa bagian kita harus filter karena ada yang meleset gitu ya. Ya itu kita harus ada filternya. Nah, bisa dijadikan Salatiga, mungkin ceritanya Ki Ageng Pandanaran itu dibikin seolah-olah dia itu sedang berpetualang atau bagaimana, atau ada anak kecil yang ngikutin dia atau jadi pembawa kopernya, bawa koper. Kita cerita dari sisi pembawa koper itu, nggak masalah. Ternyata bisa. Nah, itu bisa kita cari ide-ide yang seperti itu untuk mengangkat. Nah, kalau proyek-proyek yang sudah saya kerjakan, ya kebanyakan lebih ke entertainment memang, tapi tetap harus memasukkan unsur edukasi. Warid? Sama ya. Ya, sebenarnya kalau dari sedikit lagi gitu ya. Jadi kalau masalah fun sama edukasi, jadi sebenarnya kalau aturan game itu harus fun. Jadi kalau game tapi bikin stres, kayaknya itu yang salah game desainernya. Ya. Atau
sekali main langsung nggak menarik gitu kan. Baru main sebentar uninstall, itu berarti ini yang salah game designernya nih gitu, karena semua game itu harus fun gitu. Dan fun ini juga bukan berarti oh ini harus ngakak-ngakak lah, harus rame-rame, belum tentu gitu kan. Fun itu macam-macam, fun bisa mikir gitu kan, ini game puzzle lah gitu, tapi oh ini piye gitu, tapi ya itu fun gitu kan. Gagal nanti waktunya habis, ngulangi lagi ya, mikir lagi gitu kan, ya itu fun gitu. Jadi pokoknya di situ. Terus yang kedua dari edukasi itu sebenarnya ada dua pendapat juga ya. Sebenarnya edukasi yang satu itu lebih yang sifatnya itu edukasi itu berarti yang sifatnya serius-serius nih gitu kan, yang matematika, kimia gitu kan. Jadi kalau contohnya tadi dari Pak Jason misalnya, kita punya game judulnya belajar matematika, itu langsung nggak mungkin install gitu kan, nggak apa nih gitu kan, gitu kan, karena udah langsung kelihatan gitu ya. Di satu sisi pendapat yang lain ya, edukasi itu sebetulnya nggak terbatas gitu kan, nggak harus selalu edukasi itu berarti oh ini harus mata pelajaran tertentu nih gitu. Matematika 1+1 harus silabus tertentu ya, gitu ya, harus ada RPS-nya gitu kan, nggak harus sampai sana gitu kan. Jadi misalnya sampai apa ya, ini cuman game cepat-cepatan gitu ya, misalnya ini harus punya misi tertentu, terus nanti ada 4 orang yang main misalnya kalau board game gitu ya, nanti harus cepat-cepatan ngambil, itu termasuk edukasi karena dia memacu refleks kan, memacu kesempatan berpikir gitu ya. Nah ini termasuk itu edukasi sebetulnya gitu kan. Jadi kalau apa ya, dari game sendiri sebetulnya pasti punya sisi edukasi gitu. Jadi tinggal edukasinya itu seperti apa gitu tadi ya. Misal termasuk yang modelnya simulasi itu kan melatih apa strategi ya, ya latih strategi, terus gimana kerjasama, problem solver gitu kan, terus critical thinking juga itu penting banget gitu. Jadi nggak harus selalu yang sifatnya tadi belajar kimia lah, matematika seperti itu. Jadi dari sisi itu sebetulnya dari fun sama edukasi itu jadi kita bisa sangat luas. Harus seimbang juga ya, karena game edukasi itu ya bermain sambil belajar sebenarnya. Jadi kombinasi di situ tugas Kak Jason juga sebagai seorang desainer game kayak gitu ya. Nah berikutnya Kak Jason Ari ini kalau kita lihat lagi kayak gitu ya, terkait dengan pembuatan game itu sendiri kayak gitu. Nah ini kita lihat tadi misalnya kurang pemahaman generasi tertentu dalam hal ini terkait dengan digitalisasi kayak gitu. Nah apakah dalam proses kreatif itu dapat melibatkan misalnya ya, masyarakat atau kelompok tertentu sebagai desainer juga kayak gitu. Jadi misalnya atau kelompok seni apa kayak gitu ya, yang bergerak sebagai pemerhati budaya di Salatiga khususnya untuk terlibat menjadi bagian dari desainer game itu, dari konsep sampai ide misalnya. Jadi ada keterlibatan langsung masyarakat di dalamnya kayak gitu. Apakah keterlibatan masyarakat itu dapat menjawab apa namanya tadi kajian pertanyaan paling besar gitu ya, apakah masyarakat paham terkait dengan digitalisasi. Nah kalau keterlibatan masyarakat sebagai desainer juga kayak gitu ya dalam hal game misalnya, apakah itu dapat merubah paradigma masyarakat terkait dengan digitalisasi itu? Jadi ikut serta dari awal kayak gitu kayak gitu. Karena kita lihat tadi 82.000 wah ini kalau hanya game designer saja, game designer di Indonesia berapa banyak sih misalnya kayak gitu ya, data yang kita lihat. Dan bidang ini kan kalau bilang cukup diminati ya memang cukup diminati, cuman yang berminat di dalam game designer kan udah banyak juga ya. Sebagai dosen di bidang game juga tahu di jurusan game berapa sih yang masuk ke jurusan game kayak gitu ya. Jadi pertanyaannya, apakah penting keterlibatan masyarakat langsung dalam perencanaan sebuah ide, dalam hal ini media interaktif? Ya, kasih.
pertama ini sih, kalau dari keterlibatan itu bisa, kalau sekarang mulai banyak ini sebetulnya udah mulai banyak game designer sih, gitu ya. Karena guru-guru itu sudah mulai banyak yang jadi game designer loh sekarang, gitu ya. Jadi di Indonesia pun udah termasuk berkembang sekali ya. Jadi guru-guru yang buat misalnya dari, kalau di kasusnya board game, dari board game yang sederhana tuh, misalnya dari ulang tangga dirubah jadi temanya jadi tema belajar Pancasila lah, macam-macam gitu ya. Kemudian dirubah lagi cara mainnya, itu sebetulnya udah berkembang gitu. Jadi metode pembelajaran sekarang di sekolah-sekolah kayak gitu. Iya, terutama karena adanya Merdeka Belajar itu ya, gitu. Jadi itu semakin membuat apa ya, guru-guru jadi harus kreatif kan buat media-medianya, dan itu membantu sekali gitu. Terus yang kedua, kalau kami sendiri sebetulnya kalau buat game gitu ya, sebenarnya kan kalau dari kita lebih ke game desainnya gitu ya. Tapi dari sisi yang lain itu sebetulnya kalau buat game itu kita nggak bisa sendirian. Iya betul. Gitu. Jadi misalnya kita buat satu tema tertentu gitu ya. Misal waktu itu kita buat board game tentang Salatiga gitu. Ya kita mungkin dari sisi game desainnya, cara main gitu ya, gameplay, tapi dari tematik kita bukan orang yang jadi ahli tentang Salatiga gitu ya. Jadi ada orang yang lebih ahli tentang Salatiga gitu. Jadi waktu itu kita sempat tanya ke Pak Edi ya, Pak Edi yang menulis buku juga itu tentang Salatiga, tentang historia Salatiga, macam-macam. Nah, kita sempat ke sana, jadi nanya-nanya, masukan seperti itu. Jadi kalau di game sendiri sebenarnya modelnya sifatnya seperti itu. Gitu. Jadi kita nggak bisa langsung cuman modelnya dari buka Google Salatiga adalah gitu ya. Adalah lagi gitu ya. Didesainkan langsung. Tiba-tiba langsung kita buat konsep, terus buat gameplay, tiba-tiba nih udah jadi nih, itu nggak mungkin gitu. Karena pasti kalau sesuatu itu apa ya, ini otomatis kan kita nggak belajar secara khusus ya di situ ya tentang sejarah, itu kan menarik sekali, tapi memang ada ahlinya gitu ya belajar tentang itu gitu. Terus misalnya kita buat juga tentang apa, board game buat terapi anak speech delay misalnya, itu jelas ya kita dari sisi game designernya gitu kan, tapi kerjasamanya tetap harus dengan psikolog gitu kan, orang yang memang paham tentang terapi seperti itu gitu. Nah, itu dalam hal desainnya di situ ya, dalam hal desain game, project game atau media interaktif ini dilakukan riset mendalam dengan keterlibatan beberapa bidang di dalamnya, tergantung konsep yang mau diedukasikan di dalam game itu ya. Iya. Oke. Dan Jason sama. Ya, jadi sesuai dengan yang disampaikan sama Pak Ade tadi, sebuah game itu nggak bisa kita buat seenak. Ya betul, harus melibatkan mungkin ada komunitas-komunitas tertentu yang lebih ahli di sana. Terus kita jadikan narasumber. Kemudian apa yang mereka, nah memang di sini yang berbeda dari seorang game designer, dia bisa membreakdown itu jadi game yang membedakan. Misalnya tadi kalau Ari bilang soal ulang tangga dijadiin untuk belajar Pancasila, nah itu kalau kita bukan game designer ya cuman taruh-taruh aja tapi nggak tahu cara mainnya gimana. Nah, itu kan nggak menarik juga. Jadi game designer itu perbedaannya adalah bisa tahu celahnya yang bikin menarik itu apa, yang bikin menarik dari cerita ini apa, yang bikin menarik dari naskah ini apa, yang bikin menarik dari kisah ini apa. Itu yang memang harus ada pembelajaran khususnya. Jadi masyarakat bisa kok jadi game designer asalkan sudah tahu trik-triknya ini, bukan cuma trik ya. Kalau ini harus sudah menjadi kayak semacam kehidupannya saja. Jadi keterlibatan masyarakat bisa jadi narasumber, bisa membantu kita memberikan masukan. Ketika kita nanti tunjukin prototipe, mereka bisa tes, bisa cek, oh ini kurang ini nih, bahasanya kurang sopan, atau ini terlalu sopan, biasanya nggak pernah ngomong gini. Jadi bisa jadi masukan sehingga gamenya makin sempurna, makin sesuai dan mendekati dengan yang diharapkan untuk diajarkan secara langsung. Walaupun belajarnya secara tidak langsung, dan siapapun bisa memainkan game itu jadi paham, oh maksudnya itu untuk peran masyarakat untuk ikut terlibat, ikut
untuk di dalam pembuatannya itu supaya pembuatannya tidak melenceng, tidak salah jalan. Ini balik lagi ke tema kita malam hari ini untuk diskusi santai kita. Teman-teman, ini kan budaya dan sejarah dalam kacamata digital dan Gen Z. Artinya dari pemaparan dan pertanyaan sebelumnya, ini Gen Z juga perlu punya pemahaman bahwa teman-teman bukan hanya sebagai player atau user kayak gitu ya, tapi keterlibatan teman-teman, karena kita tahu Gen Z ini, generasi saat ini kreatif Pak. Mereka lahir langsung umur berapa udah langsung main game, apalagi yang sekarang nih, yang alpha ini ya, Ko Ari, Kak Jason, yang alpha ini kan sekarang kalau kita lihat platform terbesar saat ini Roblox misalnya, Roblox banyak juga tuh tetep di dalamnya yang dimana ada banyak lebih besar skop edukasinya, jadi benar-benar langsung berhitung dan segala macam. Ini kan tergantung pemahaman teman-teman aja nih, teman-teman yang menonton ataupun yang datang langsung di sini bisa lihat bahwa media digital ini sangat bermanfaat. Yang dari tadi kita bahas di bidang game, tapi ada banyak sekali bidang digital yang dikemas, misalnya animasi kayak gitu ya, bidang animasi atau apapun itu media digitalnya. Nah teman-teman semua, ini sekarang kita masuk dulu ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang ada pertanyaan, saya persilakan kepada teman-teman semua yang hadir di sini untuk maksimal 2 penanya. Boleh bisa langsung ajukan tangannya untuk kemudian dapat direspon oleh kedua narasumber kita. Silakan. Oh ya, Pak Ricky. Tadi Bu Ari dengan Jackson sepakat bahwa game adalah unsur fun. Game adalah unsur fun. Bukan menyenangkan bagi generasi Z. Tapi kalau kita lihat pengaruh misalnya film Amerika dalam memperkenalkan negara Amerika. Sekarang dia sudah digunakan film seperti itu juga untuk memperkenalkan bahwa mereka punya sejarah yang panjang dari film. Ya. Apakah berarti itu dengan demikian, apakah mungkin saja game atau media digital lainnya bisa memanipulasi generasi Z hanya pada tahap moral ya? Tapi tentang kebenaran di balik game itu apa penting diungkapkan? Karena kalau film Amerika lebih banyak dia ingin memperkenalkan bahwa Amerika hebat. Tapi apakah ada kebenaran di balik itu? Seperti kita nonton film Rambo Komando itu kan mereka realitasnya menang dalam perang fitnah. Iya. Realitasnya kan kalah. Nah, apakah berarti dengan demikian berarti digitalisasi itu memiliki kemampuan untuk memanipulasi kebenaran? Di samping kasih moral ya, lewat media ini kita bisa ajarkan moral. Apakah kebenaran dimanipulasi secara sadar oleh si desain game atau desain digital? Iya. Jadi pertanyaannya, apakah media digital, peran media digital ini juga bisa memanipulasi kebenaran berkaitan dengan moral tadi yang pertanyaan dari Pak Riki. Dimulai dari siapa ya? Ya, boleh. Ya, terima kasih Wari. Pak Riki. Ya. Ya, kalau kita ngomongin teknologi pasti sih ya. Iya, iya. Jadi pasti karena itu ya apa pisau bermata dua lah gitu Iya, ya. iya. Itu pasti sih gitu ya. Jadi misalnya nggak usah sampai ke media interaktif nih gitu kan. Misalnya dari apa ya, batu pelumpungan gitu ya. Terus kemudian diartikin gitu ya. Di situ kan terus 24 Juli 750 gitu ya. Kemudian kita buat baru nih gitu ya. Ini lahirnya Salatiga tuh nggak segitu tuh, 1 Desember nih gitu ya. Iya, iya, iya. Itu udah termasuk manipulasi ya, gitu ya. Nah, bahayanya memang seperti itu ya, gitu. Jadi memang kalau dari perkembangan teknologi kan selalu yang dibahas itu selalu gunakan teknologi dengan bijak gitu ya. Nah, itu memang dari resikonya jadi bisa seperti itu gitu ya. Cuman yang paling penting sebetulnya dari pesannya apa dulu gitu ya. Itu yang pengen disampaikan apa gitu kan. Jadi misalnya kalau dari tema-tema tertentu tentang sejarah gitu ya, itu pasti sebetulnya bakalan apa ya,
kalau kita mengungkapin sesuatu yang beda gitu ya, sekarang itu sudah mulai agak susah gitu ya. Ini yang beda maksudnya dari sisi yang salah gitu ya, karena sebetulnya sumber-sumber sudah mulai banyak gitu ya. Itu yang mungkin yang membedakan sama dulu. Kalau dulu mungkin gara-gara sumbernya itu masih susah diperoleh ya kan, terbatas macam-macam, jadi kayaknya ini betul nih gitu ya. Seperti kalau kemarin yang baru rame terus itu kan apa, Indonesia dijajah berapa gitu ya, 300 menit enggak tuh, nah itu baru mulai gitu ya. Dan kalau kita buat ternyata Indonesia tuh 500 tahun dulu ya bisa aja gitu ya. Tapi gara-gara sudah mulai banyak ya sumber-sumber lain, jadi counternya jadi lebih banyak gitu ya. Cuman memang kalau dari pesannya sendiri ya tadi kita harus manfaatinya itu dengan bijak gitu ya. Jadi justru kalau mungkin ada yang sifatnya manipulatif ya berarti harus ya tugas kita bersama nih gitu ya, yang buat ngabarin tentang kebenarannya seperti apa. Seperti itu sih kira-kira. Sekarang kan feedbacknya bisa secara langsung untuk menurunkan rating misalnya kayak gitu ya. Dengan masukan-masukan bisa langsung publik bisa langsung baca kayak gitu, langsung menilai. Kak Jason? Ya, kalau saya ini pernah dengar ini ya, Korea Utara juara dunia, Piala Dunia di final lawan Portugal 2-1, di semifinal lawan, itu karena propagandanya yang dibikin oleh medianya Korea Utara. Nah, itu memang sulit sekali kalau sudah nyentuh politik ya, karena jujur aja sejarah itu ditulis apa yang menang, ya kan? Tulis sama-sama yang menang itu atau yang merasa menang. Ada yang menang, ada yang merasa menang gitu ya. Jadi ketika hal itu terjadi, memang seperti yang kata Pak Hari tadi, kita sebagai filternya gitu, kita sebagai orang-orang yang mungkin tahu kebenarannya, kita harus jadi filter. Dan susahnya di Gen Z ini, di Gen Z ini lebih percaya yang viral daripada yang benar. Nah ini yang penting banget untuk kita bukan lawan sih, lebih tepatnya kita edukasi supaya mereka itu sebelum mereka mau ikut menyebarkan tentang berita-berita yang atau lewat media-media atau lewat digital itu tentang sesuatu hal, mereka harus cek and recheck, stop dulu, jangan langsung sebarin. Sekarang begitu viral apa, percaya semua. Ada lagi istilahnya Gen Z itu FOMO, fear of missing out. Pada akhirnya mereka lebih percaya dengan apa yang dikatakan temennya daripada yang benar. Dulu pernah terjadi ada satu diskusi waktu itu di sebuah diskusi terbatas untuk pembuat game Indonesia. Apakah kita perlu nggak ya memblokir semua game di luar supaya game Indonesia bisa berkembang? Karena terjadinya begini, ada satu game MOBA di Indonesia, MOBA itu kayak Mobile Legends, AoV, itu tidak ada yang main. Padahal dari segi kualitas lebih keren, 3D-nya halus, animasinya bagus. Kok gak ada yang main? Kenapa? Karena temennya gak ada yang main. Jadi kalau anak-anak ini mainnya apa? Mobile Legends. Mainnya apa? Ini. Mainnya apa? Ya itu lagi. Iya, ikut semua. Betul. Semakin banyak gitu yang jadi memang bisa memanipulasi segi game itu bisa. Tapi ya memang ini PR besar kita ya. Terus seperti kata Pak Ari, untuk menggunakan teknologi dengan bijak, dan kita juga harus ngerti mana yang betul-betul benar. Kita harus melakukan memfokuskan supaya orang-orang punya critical thinking sehingga tidak langsung percaya, tidak langsung teman saya bilang Korea Utara juara dunia, langsung percaya, langsung disebarin. Nanti yang nyebarin orang 5 juta, 10 juta, semua percaya Korea Utara juara dunia. Iya, karena kebohongan yang diulang-ulang dan disebarin sama ribuan bahkan jutaan orang dianggap benar, ditancap begitu. Padahal aslinya nggak seperti itu. Memang sulit untuk ngomong hal yang berbeda, tapi asal punya dasar. Betul, tadi sumber-sumbernya yang terjadi gimana. Dulu pernah ada sebuah game online di Indonesia yang judulnya Nusantara Online, itu risetnya sampai ke negeri Tibet. Di situ ada manuskrip tentang Majapahit, manuskrip tentang Sriwijaya. Kenapa disimpannya di sana? Kenapa nggak disimpan di Indonesia ya? Ya itu yang mungkin kita juga perlu. Mungkin di Indonesia 82.000, kalau sampai luar negeri bisa ratusan ribu manuskrip atau naskah tadi. Jadi ketahuan, ternyata Hayam Wuruk matinya begini, bukan begitu yang diceritakan.
ada manuskripnya di sini. Nah itu memang sekarang untuk pencarian sumber segala macam ya memang butuh orang-orang yang mau untuk tidak langsung percaya, istilahnya ya secara akademik itu critical thinking-nya harus diperkuat supaya tidak mudah dimanipulasi sama media yang sekarang. Bisa, tapi kalau critical thinking kita kuat kayaknya nggak langsung bisa, ya. Harus ada filter-filter. Kira-kira seperti itu. Artinya dari pertanyaan Ari kita ini kan moral di sini bukan hanya kepada seorang desainer bagaimana dia membuat game itu dan memanipulasi data, informasi di dalam media yang akan dia sajikan kayak gitu, media edukasi yang disajikan ini sejarah. Ini juga peran masyarakat bagaimana mereka bisa memfilter informasi kayak gitu ya. Artinya belajar di dalam game misalnya atau animasi kayak gitu. Ini kan keterlibatan dia secara langsung untuk ya memvalidasi data di dalam, itu kan peran masyarakat juga sangat penting ya gitu ya, untuk mengawal bentuk merawat sejarah juga. Keterlibatan mungkin jawaban tadi ya, keterlibatan bukan hanya dalam hal mendesain, tapi bagaimana dia keterlibatan untuk testing kayak gitu, testing gamenya kayak gitu, dan memberikan masukan kepada desainer. Bisa-bisa di black out ini desainer ini wah dicoret tapi bukan untuk Ari ya. Oke, teman-teman masih ada satu pertanyaan di 30 menit pertama kita diskusi. Kalau tidak ada saya lanjut ya, jadi saya lanjut dulu, kita lanjut. Nah ini ada nggak ada ya? Oh ada, tapi oh ya tapi berdiri atau boleh berdiri aja. selamat malam Pak Jason, perkenalkan saya Di. Ya. Saya mahasiswa Anda dulu. Kalau sekarang saya dosen di Politeknik semester. Ya. Dan saya cuma mau bertanya aja Pak Jason sama Pak, kira-kira kalau misalnya saya tertarik untuk membuat game, tahapan awal yang harus saya lakukan itu apa? Terus untuk kualifikasinya itu apa saja? Jadi misalnya saya mau buat game nih, tapi saya bingung. Entah pertamanya saya harus ikut komunitas atau bikin tim, atau mungkin bertapa dulu. Mungkin seperti itu. Mungkin ada pencerahan dari Ko Ari dan Pak Jason selaku dewa-dewanya. Pertanyaan menarik dari Pak Yang nih Pak. Ini karena bisa jadi nih ya, semoga nih, ini harapan besar kita juga nih, yang nonton pun mungkin ada ketertarikan. Wah ini menarik nih. Ternyata kita semua juga punya peluang untuk menjadi seorang desainer kayak gitu ya, atau punya peluang yang sama untuk menjadi seorang engineer misalnya di bidang game atau art misalnya kayak gitu, art gaming kayak gitu. Nah tahapannya seperti apa Pak? Kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari Ko Ari. Ya, terima kasih. Ya yang tahapannya susah sekali gitu. Susah sekali. Tahapan yang pertama itu paling susah. Paling susah. Karena tahapan yang pertama itu main gamenya. Harus main gitu. Jadi nggak ribet ya gitu ya. Tahapannya yang pertama main gitu. Jadi game designer yang bagus itu katanya itu yang 1 bulan itu main lebih dari 50 game gitu kan. Jadi kalau ya 10 itu udah bagus lah gitu kan, berarti ya, ditambah kerjaan gitu kan. Kalau dosen kan koreksi macam-macam gitu ya. Gitu ya. Jadi langkah yang pertama sebenarnya itu gitu. Jadi kita harus main gitu. Jadi kalau di kelas game design buat board game itu ya minggu-minggu pertama itu main gitu. Jadi bawa board game gitu kan, board game dari luar negeri lah, board game yang kita buat gitu. Main bareng langsung ya. Itu langkah pertama, dan itu yang kalau banyak game designer itu ngomong ya langkah pertama itu sebenarnya langkah yang paling penting gitu ya. Karena aslinya sebetulnya nggak cuma main, karena di situ sudah mulai riset, sudah mulai di situ. Kemudian waktu main itu nggak cuma yang menang siapa gitu, itu sebenarnya nggak penting gitu ya menang siapa, tapi lebih ngerasain ini sebenarnya game ini tuh funnya di mana sih gitu ya. Nah insting seperti itu yang sebetulnya itu yang susah diperoleh dari teori. Jadi kalau cuma ngelihat di teori, cara membuat game mungkin sudah ada ya, langkah 1 gitu ya. Tapi insting ini kalau buat kayak gini ini fun gak sih? Ya. Buat ini mungkin sekali dimainin fun,
Tapi kalau dimainin lagi masih mungkin fun nggak sih? Itu nggak bisa dibentuk pakai teori, gitu ya. Nggak ada satu ini harus ini nggak bisa, gitu ya. Karena insting game designer tuh harus dibentuknya dari situ, gitu kan. Semakin sering tuh kita main, semakin sering tadi bisa ikut komunitas, gitu ya, diskusi-diskusi macam-macam, terus melihat dari YouTube, gitu kan, review-review itu sebetulnya termasuk riset ya. Ya, review itu juga menarik ya, karena review itu kan terserah asal ngomong kan gitu ya. Tapi kadang-kadang mungkin bisa ya, yang satu kok ngomong nggak seru sih, yang satu ngomongnya seru sih. Nah kalau kita mau belajar di game designer, berarti kan kenapa ya menurut dia ini kok dia ngomong game ini nggak seru, gitu kan? Berarti mungkin ada satu titik tertentu yang mungkin berarti kalau aku buat game yang sama, berarti mungkin titik itu harus tak hindarin, gitu kan? Dan itu nggak ada di buku, nggak ada teorinya, gitu ya. Di buku kalau ini lompatnya harus segini, terus nanti kalau lompat segini berarti bosan. Kalau ini nggak ada, gitu ya, nggak bisa, gitu ya. Jadi semua itu mungkin bisa jadi fun semua, tapi dengan rumusnya, gitu ya, dengan nanti pengalaman, dengan nanti game mekaniknya seperti apa, gitu ya, dengan gameplaynya seperti apa, kemudian komponennya harus seperti apa, gitu ya. Nah itu langkah-langkahnya yang pertama seperti itu. Nah kemudian setelah risetnya itu kuat, gitu ya, baru mulai bentuk end konsep ya. Dari konsep dulu, dan konsep ini selalu yang pertama yang diperhatikan adalah fun-nya. Harus fun dulu, gitu. Jadi kalau dari konsep sudah kita misal buat game sendiri, buat konsep, terus kita lihat kok kayaknya nggak seru, kok kita aja udah ngerasa nggak seru, gitu kan? Artinya itu juga berlaku keterlibatan di awal sebagai user itu. Iya, itu berlaku juga ke bidang yang lain juga ya, misalnya animasi atau film making kayak gitu. Iya, sama. Perbanyak nonton dulu kayak gitu ya sebelum membuat film yang bagus misalnya kayak gitu. Iya. Kita nggak mungkin tiba-tiba langsung bikin film kalau nggak pernah nonton film, gitu kan? Jadi seperti itu. Nah setelah itu baru mulai konsep, nanti ada prototyping, terus ada test play, gitu kan. Kita tapi yang paling penting yang pertama harus main dulu. Main sebanyak-banyaknya, sesering-sering. Tadi sih ada yang ditambahkan? Nambahin sedikit ya. Ya kalau dari Pak Ali tadi dari sisi mekanik game ya memang harus main dulu. Makanya kalau di tempat kita ya Pak ya, kita lagi main game, kemudian Pak Dekan tanya, lagi apa kalian? Tes game. Kita lagi main. Riset. Kita lagi main pada lagi beneran lagi war. Kita bilang kita lagi tes. Ya intinya memang sama seperti Pak Ari tadi, kalau misalnya kita mau jadi penulis novel nggak pernah baca novel, nonsense ya, nggak bisa bikin kata-kata yang bagus, hasilnya jadi kayak buat-buat yang terjadi sekarang yang banyak sekali kacau-kacau mafia usia 5 tahun dan seterusnya. Oke, tambahan saya segini. Jadi kalau kita main, coba kita gali apa yang kita suka. Mungkin beda-beda. Ya, Kak Big ini mungkin sukanya game-game yang perang. Kak Jo ini suka game-game yang bercerita. Diskusikan sama teman yang sama-sama suka game ini. Gimana kalau perang digabung sama cerita? Ada yang bisa digabung nggak? Ada yang bagus nggak? Setelah main, setelah itu berkomunitas lah. Jangan pikir sendiri merasa kalau apa yang kita bikin ini paling bagus sendiri. Karena kalau itu yang terjadi, pada akhirnya kita kayak membuat bubble chamber kita sendiri. Kita bikin game, kita senang sendiri, oke keren, kita rilis, gak ada yang main. Nah itu kan kayak tapi benar kata Pak Ari, kalau kita sendiri nggak suka bikinnya, kita sendiri ngerasa ini nggak seru, jangan dibuat. Terlalu ini makan banyak waktu, buang-buang waktu dan sebagainya. Walaupun dibilang, ini banyak rame loh yang mainin bakalan banyak sekali. Nah itu ada sebuah hal yang berbeda. Kita bikin game itu tujuannya untuk apa dulu? Ya. Tujuannya kalau kita tujuannya untuk menunjukkan keinginan kita untuk membuat sebuah game yang kita sukai, yang kita inginkan, kita lihat dulu. Riset yang kedua itu adalah yang disebut dengan market feasibility. Jadi kita lihat orang-orang suka nggak sih yang kita suka. Kalau kita rilis gamenya banyak yang main nggak kira-kira? Kita suka banget dengan game horor, ternyata orang-orang nggak suka horor kan ya aneh. Ya, kita suka dengan game tertentu, oh bisa nggak ya game yang lagi rame ini saya
kombinasikan dengan game yang saya suka. Sekarang banyak loh ya, kombinasi-kombinasi itu malah jadi suatu kreativitas baru yang genre-genre baru. Dulu genre horor ya horor, genre perang ya perang. Tapi sekarang ada genre yang disebut dengan survival horror. Itu kan dimulai dari Resident Evil, Silent Hill, horor tapi pakai senjata tembak-tembak gitu kan. Dulu nggak ada, kalau horor ya horor aja, jump scare gitu kan. Tapi dengan adanya kesenangan bermain dan kemudian yang ramai apa bisa tidak. Jadi selain tadi bermain, berkomunitas, berdiskusi, cari market visibility. Ada nggak yang suka di luar sana? Gitu. Oke, terima kasih Kadi. Pak Jason, Pak Ari, ini kita masuk ke sesi berikutnya tepat saja Pak, karena memang waktunya juga cukup terbatas. Terakhir Pak, pertanyaan dari kami, bagaimana caranya agar generasi muda, khususnya generasi Z ini senang untuk bagaimana memanfaatkan media digital dalam hal ini game maupun animasi atau membuat film atau misalnya dia keterlibatan dalam hal media edukasi dalam hal ini pembelajaran sejarah khususnya, kemudian sejarah khususnya di Salatiga. Jadi bagaimana cara agar generasi muda ini bisa tertarik untuk bagaimana merawat nilai budaya dan sejarah khususnya di Salatiga. Monggo dengan tema sejarah dan budaya Indonesia ya khususnya. Jadi bagaimana agar generasi muda ini senang dan tertarik terlibat. Iya. Iya. Oke, kasih ya. Pertama sebetulnya ini ya, kalau mungkin agak sama sedikit yang tadi bahwa pekerjaan ini nggak bisa kita lakukan sendirian ya. Jadi memang harus butuh kolaborasi gitu. Jadi nggak mungkin misalnya kita lihat ya, kita mungkin dari sisi akademik misalnya gitu ya, dari sisi edukasi sebenarnya itu dari apa institusi pendidikan gitu ya, dan sebetulnya nggak bisa sendirian juga gitu ya, karena keterlibatan dari pemerintah, kemudian masyarakat itu tetap komunitas-komunitas yang ada itu sebetulnya juga sangat diperlukan. Jadi kita nggak mungkin bisa sendirian. Makanya kalau di sini PR buat anak-anak jadi senang sejarah macam-macam, sebetulnya itu PR semua masyarakat sebetulnya gitu ya, karena nggak mungkin sendirian. Dari pemerintah pun sendiri juga tetap nggak mungkin maksimal gitu ya. Mungkin ada kebijakan kalau jam 4 sampai jam 6 sore harus baca buku sejarah misalnya gitu ya. Tapi kan kalau dari komunitas macam-macam nggak bisa mendukung itu juga nggak bisa efektif gitu kan. Dan terutama juga sebetulnya media-media baru gitu ya. Tadi kalau balik lagi ke digitalisasi tadi, jadi sebetulnya itu termasuk salah satu cara ya yang kita bisa pakai gitu. Jadi kalau apa dari misalnya contoh dari apa Batu Pelumpungan misalnya gitu ya, dari sekolah-sekolah yang ke Batu Pelumpungan misalnya gitu ya, dari anak-anak banyak yang berkunjung ke sana gitu kan, itu berapa persen ya yang mungkin cuma lihat batu terus udah gitu ya, sampai rumah tadi ngapain dek, oh jalan-jalan lihat batu mungkin ya, mungkin ada loh yang kayak gitu kan. Tapi mungkin ada juga yang ini kok ada tulisannya seru gitu ya, terus ini oh tadi sampai di rumah terus cerita, oh tadi lihat batu katanya ini asal usul Salatiga loh ini ya gitu kan, terus cerita di rumah, terus besok kesana lagi ya, mungkin bisa gitu ya. Yang tinggal sekarang tugasnya lebih ke ini, berarti dari proses edukasinya itu berarti harus dari banyak sisi, banyak pihak gitu, termasuk juga penggunaan media-media baru gitu. Jadi kalau kita pakai media baru, misalnya aku buat satu game, kemudian jelasin tentang Batu Pelumpungan misalnya gitu ya. Terus setelah selesai main game, anak-anak jadi tertarik tahu gitu ya, tahu tentang Batu Pelumpungan misalnya gitu. Tapi juga lebih bagus kalau ternyata jadi yang main gamenya itu jadi coba besok kesana beneran gitu kan. Ini jadi semakin lebih menarik gitu ya, jadi semakin memacu gitu ya. Jadi kalau
Misalnya di akhir game nanti endingnya nanti kalau tertarik bisa ke alamat ini loh, gitu, bisa melihat yang aslinya loh, bisa dan itu jadi sesuatu yang buat terasa penasaran ya. Kalau generasi baru kan sekarang penasaran harus dipacu dari penasaran gitu ya. Jadi kalau dari game designer macam-macam buat animator gitu ya bisa memacu itu bagus gitu ya. Tapi kalau ternyata nanti cuma sampai terakhir dan oh ternyata ini batu, bukan isinya ini sudah gitu ya, dan itu berarti PR-nya belum selesai gitu kan, karena tujuannya ya ini berarti kan kalau sampai ke sana lihat batunya ya, jadi bisa tahu cara merawatnya macam-macam ini ya, ini yang dibutuhin gitu sih. Jadi pesannya memang harus dalam gitu ya, meskipun mungkin sederhana penyampaian macam-macam dengan cara-cara yang macam-macam gitu ya, tapi memang itu sangat penting sekali buat disampaikan gitu sih. Oke, terima kasih Pak Ali. Kak Jason, terakhir dari Kak Jason. Kalau dari saya mungkin dari sisi yang lain, tapi dari Pak Hari sudah lengkap sekali. Jadi anak-anak Gen Z ya, macam sekarang ini banyak hal yang mereka lihat itu mulai dari media sosial. Media sosial, Betul ya. Jadi mungkin dari kita ini yang punya harapan untuk bisa mengedukasi dengan digitalisasi sejarah atau apa ya, prasasti yang kita bisa mulai dari membuat mereka tertarik dengan media-media itu, dengan membuat media-media menarik ya, termasuk animasi, game, mungkin komik atau hal-hal tertentu yang bisa dibuat yang membuat mereka itu aware dulu dengan adanya di Salatiga ternyata ada ini ya, ada batu kerumunan ya. Kalau kemudian mereka mungkin cari tahu, kalau memang sudah menambah penasaran mereka, mungkin juga ada beberapa sekarang orang-orang lebih percaya influencer daripada gurunya. Influencernya itu kita ajak kerjasama gitu. Ngomongin soal kolaborasi kita betul. Ini yuk kita ngomongin batu kumpan ini, suruh nonton film ini, kemudian mainin game ini, mereka tambah tertarik lagi. Terus influencernya bilang, oh gini-gini. Akhirnya mereka. Jadi emang kolaborasi itu penting banget untuk bisa mengangkat bisa membuat mulai kita bisa senang. Ya. Kadang-kadang kita juga senang juga karena ada teman kita yang senang. Ya. Jadi kan semakin banyak yang senang, kita jadi tahu, oh ini kayak menarik. Kenapa banyak yang senang? Kalau misalnya kita mencari suatu tempat untuk kita singgah, kan kita lihat dulu sepi banget, nyenyak, atau ya rame. Kita tinggal cari pilih, ini rame ada apa ya? Ini sepi kenapa ya? Kan jadi penasaran. Ini hal-hal yang bikin penasaran seperti Pak Aris sampaikan tadi, perlu kita angkat, kita kolaborasi kerjasama, dan kemudian kita juga bisa membagi dari sisi yang lain, jadi dari sisi art ya, dari komik, animasi, atau dari sisi musiknya. Itu secara tidak langsung memang generasi Z ini perlu untuk diberikan ruang. Betul. Kolaborasi itu tadi ya. Sehingga terkait dengan bagaimana cara generasi muda sedang membuat game atau produk digital atau mendigitalisasi, terlibat untuk mendigitalisasi terkait dengan edukasi budaya dan sejarah, ini perlu diberikan ruang kepada teman-teman generasi Z ini ya. Iya. Kayak gitu ya, Ko Ali dan Kak Jason. Ada yang ingin ditambahkan lagi, Ko Jason? Saya nambahin ini dari segi hal-hal yang pop atau yang bisa juga kita kolaborasi juga dengan orang-orang yang sudah populer. Iya. Supaya nanti dia juga menyampaikan kalau sejarah ini penting segala macam gitu. Saja dia kerjasama, ya kita harus mencari banyak kerjasama dengan berbagai pihak, dari berbagai pihak, jadi tidak ada yang sendiri-sendiri. Iya, itu aja. Iya. Oke, teman-teman sekalian semuanya, sesi kedua ini terkait dengan talk show budaya dan sejarah dalam kacamata digital dan Gen Z. Kedua narasumber, Ko Ali dan Kak Jason, terima kasih sudah memaparkan banyak ilmu sekali yang sudah kita dapat di sini terkait dengan pemanfaatan media digital, khususnya malah dibahas dalam bidang game juga ya, karena kedua narasumber kita bergerak sebagai penggiat kreatif di bidang game juga, dosen
desainer game, art designer, kayak gitu. Banyak nih, audio engineering, kayak gitu ya. Riset juga di bidang game, kayak gitu ya. Dan ini cukup bermanfaat. Tadi pesan yang kalau boleh saya highlight, kayak gitu ya. Artinya keterlibatan Gen Z ini cukup sangat berpengaruh di dalam merawat budaya dan sejarah khususnya Kota Salatiga, kayak gitu. Secara umum iya, khususnya Kota Salatiga, prasasti lingkungan misalnya, kayak gitu ya. Artinya dapat kita kemasukan dalam bentuk media pembelajaran interaktif, dalam hal ini game. Nah, teman-teman, untuk talk show sesi kedua bersama dengan Pak Ari Setiawan Rasida STMCS dan Kak Jason Prasteriano STMCS, saya tutup sampai di sini. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman, baik secara langsung, secara luring maupun daring. Semoga ilmu yang didapatkan dari sesi kedua ini bermanfaat, dan kita tunggu kolaborasinya nih. Karena semoga Gen Z banyak yang nonton ini. Kayak gitu. Terima kasih Ko Ari, terima kasih Kak Desa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Nanti Reka. Terima kasih untuk Bapak Ari dan Bapak Jason. Tunggu sebentar Pak, ada kenang-kenangan dari Salatiga Digital Festival. Dimohon untuk Bapak Neil Samuel Rufidera dapat menyerahkan kenang-kenangan. Sekali lagi beli baik semuanya, kita udah sampai di akhir acara. Untuk itu saya Rahmanita Revano Winata Putri pamit undur diri sebagai MC. Terima kasih.